warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah merespon saya. Sekiranya teman-teman di sini masih ada yang masih ada kegiatan, harus bersemangat ya teman-teman. Apalagi yang dinas-dinas malam, aduh, sangat luar biasa. Atau semisal teman-teman di sini yang masih di dalam perjalanan pulang, hati-hati di jalan. Semoga sampai tujuan. Amin. Oke, baik. eh Sepertinya kita tidak perlu berkenalan ya, karena kita udah ketemu 3 kali berturut-turut. Mungkin saya langsung mau tanya terlebih dahulu untuk Ibu Dea, apakah sudah hadir Ibu Dea? Ibu Dea? Oh, sepertinya beliau belum hadir. Izin teman-teman, saya mau chat beliau terlebih dahulu. Apakah terjadi kendala atau seperti apa teman-teman? Mohon ditunggu ya. Mohon izin teman-teman semua, saya dapat informasi dari Bu Dea, semisal Bu Dea ini masih terkendala untuk join pada bimbingan pada malam hari ini. Mudah-mudahan eh, tidak cancel ya untuk bimbingan pada malam hari ini. Jadi ini sedang diusahakan oleh Bu Dea supaya bisa masuk ke dalam Zoom-nya. Jadi mohon untuk ditunggu sekitar 5 sampai 10 menit ke depan. Terima kasih teman-teman semua. Oke, siap, Kak. Oke, mohon maaf ya, ini agak sedikit ngaret teman-teman. Oke. Nggak ada suaranya, Kak Fahmi mungkin suaranya apakah tidak ada? Tapi ini teman-teman ada yang Enggak. merespon nih. Ya, ini Kak Maria merespon. Mungkin sinyalnya Kak Fahmi nih.
Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dea. Aduh. Maaf Mas, saya lupa, lo beneran lupa. Padahal tadi kan awal ya si Iya, Mbak WA saya tuh jam berapa gitu, bukan siang atau sore. sore ya? Jadinya Oh ya ya. masih masih pagi apa menjelang siang gitu. Hmm. Terus nyampe rumah saya lupa. Kalau biasanya kan sore, kalau sore itu kan nggak terlalu Sekalian reminder jauh. gitu ya. Iya, Oke, baik ini Ibu. beneran asik lupa jadinya. Oke, baik Ibu. Izin nih teman-teman, saya tanya lagi nih, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya, Jelas terdengar dengan Mas. jelas. Jelas Oke, banget. jelas ya. Jelas. Ini Kak Fami Jelas. masih belum terdengar apa bagaimana Kak Fami? Kak Fami, Kak Oma, Kak Yanti. Coba saya tanya dulu nih. Jelas Kak Yanti? Jelas Kak Fami? Kak Oma? Ini Kak Yanti, Kak Oma, dan juga Kak Fahmi belum. Oke, kedengaran ya? Oke, baik. Kedengaran Mas, udah Mas, udah Siap. kedengaran Mas. Oke, berarti kita lanjut ya untuk kegiatan pada malam hari ini. Izin Bu Dea, ini ada teman-teman kita nih yang baru join di bimbingan dari hari Senin, dari Senin kemarin. Oh, Ya, oh gitu. ya. Jadi izin Bu, mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri Hmm, kembali. tiap hari, tiap pertemuan perkenalan ya. Kalau di kita sih biasanya setiap minggu itu pasti ada aja Bu mahasiswa baru, Oh, tapi banyak yang ya, baru. tapi Ya. tidak cuma tidak apa namanya tidak sedikit Ibu. Jadi lebih baik Ibu memperkenalkan supaya mereka ini tahu oh ternyata yang ngajar pada malam hari ini Ibu ini dosen ini Mm-mm. begitu. Ya, Ya, Ibu. oke. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Mas. Selamat malam teman-teman semua. Selamat belajar. Kemudian untuk yang sambil bekerja, selamat menjalankan tugasnya juga sembari kita sharing ilmu di grup ini. Perkenalkan, saya Dea. Saya dari Stika Sumber Waras. Mengajarnya di situ, home base saya di situ. Kalau di Stika Sumber Waras saya mengajar di bidang maternitas. Jadi sesuai dengan topik yang setiap saya ajarkan setiap minggunya, soal-soal yang saya beri itu adalah soal tentang soal maternitas. Jadi setiap minggu nggak usah bosan ya ketemu saya dengan maternitas mulu, kok nggak ada yang lain gitu. Gitu teman-teman. Santai aja ya teman-teman. Nanti di grup ini di Zoom ini kita sifatnya sharing aja, sharing ilmu, sharing pengalaman gitu ya. Karena nanti masukan ataupun apa namanya opini dari teman-teman juga yang membangun itu artinya supaya saya bisa mengevaluasi lagi soal-soal yang saya buat gitu, tingkat kemudahannya, kesulitannya, kepahamannya dan lain-lain gitu ya. Terima kasih. Mungkin boleh kita mulai, Mas. Oke, baik. Terima kasih untuk Bu Dea atas perkenalannya. Jadi ya, semisal teman-teman lagi main-main ke Jakarta, mau bertemu dengan Ibu Dea, itu dipersilakan Bu Dea. Boleh. Oke, Banyak dari baik. luar kayaknya ya. Iya Ibu, kebanyakan teman-teman dari luar kota gitu Bu. Iya, iya, Oke, iya. baik. Bu Dea izin untuk PPT-nya apakah dari saya atau dari Ibu Boleh, untuk Mas, share minta screen-nya? tolong seperti biasa ya. Oke, baik. Oke, baik teman-teman. Ini balik lagi kembali kita untuk pembelajaran di materi maternitas. Kemarin juga sudah maternitas, cuma berbeda dosen. Ya, kali ini sama Ibu Dea. Kemarin ada yang bertanya, Mas, KMB kapan? Ya, tadi saya sudah diinformasikan sedikit dari atasan saya. Insya Allah untuk KMB akan eh, apa namanya, akan dibimbing Isi. Heeh. ngisi itu di besok insya Allah. Ya. Oke. Jadi ditunggu aja ya teman-teman. Oke, baik. Mungkin untuk bimbingan pada malam hari ini apakah teman-teman sudah siap semua? Kalau sudah siap boleh diketik di kolom chat Zoom. Berarti kita langsung masuk ke soal yang pertama. Oke, sudah siap? Jangan lupa alat tulisnya supaya mencatat hal-hal baru. Jadi teman-teman nggak lupa dengan apa yang sudah
pelajari pada malam hari ini. Oke, sudah siap semua? Langsung kita mulai untuk soal yang pertama. Kurang lebih sama teknisnya. Langsung aja saya perlihatkan. 3, 2, 1. Baik teman-teman, soal pertama langsung dikerjakan aja, waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Tersisa 30 detik lagi untuk teman-teman yang sudah mendapatkan jawaban yang teman-teman pilih. Bisa dibaca kembali pertanyaan dan juga kasusnya seperti Zoom sebelumnya, pertemuan-pertemuan sebelumnya, supaya teman-teman tidak terkecoh dengan soalnya. 5, 4, 3, 2, 1. Saya nyalakan kolom chat Zoom-nya. Jadi dipersilakan untuk teman-teman yang sudah mendapatkan jawabannya untuk diketik saja pilihan jawaban masing-masing. Lagi-lagi saya informasikan jangan terkecoh dengan pilihan jawaban peserta yang lain. Ini yang sudah hadir sekitar 50-an ya. Kita lihat untuk soal nomor 1 sudah berapa banyak teman-teman yang sudah menjawab. Sekitar 21 Banyak A orang. ini. Saya belum lihat nih Bu. Kita coba. Banyak A tapi ada E, ada D. Nah, menarik nih, menarik. Oke, Kak Kotip E, Kak Matius A. Kita bawa Kak Sulastri A, Kak Nelly A, Oke, A. Ada juga Kak Prasanti D sampai bawah. Ada juga Kak Istani D, A juga. Ada juga D. Oh, berarti paling banyak adalah pilihan jawaban yang A. Oke, mungkin sebelum saya bertanya mengenai pilihan jawaban yang A nih karena lebih banyak, saya mau tanya dulu untuk Kak Kotip. Kak Kotip untuk pilihan jawaban E, Kak Kotip dipersilakan. Ya, karena saya memang bukan bidan ya, karena ini maternitas, tapi setidaknya pernah belajar maternitas. Gimana? Kenapa saya menjawab ya? Saya tidak membaca langsung karena cukup panjang pertanyaannya. Jadi sepengetahuan saya aja, saya sering memperhatikan di kebidanan suka menyarankan untuk miring kanan kiri sehingga disarankan untuk tidak terlentang atau berbaring terlentang 10 menit. Lebih banyak harus miring kanan kiri. Itu jawaban saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk Kak Kotip atas penjelasannya. Tidak apa nih Pak Kotip, semisal memang tidak mahir di maternitas ya, ini kita berikan supaya mungkin ini ilmu tambahan untuk teman-teman. Karena kan soal maternitas pun juga akan keluar ya di soal uji kompetensi begitu. Iya, tapi memang nggak banyak. Ya, Kebanyakan tuh memang KMB dia hanya sekitar berapa puluh soal, 40 apa gitu kalau nggak salah saya. Oke, baik. Terima kasih untuk Bu Dea atas informasinya. Oke, saya langsung lanjut ke teman-teman dengan pilihan jawaban D, dodol. Oke, untuk teman-teman yang jawaban D, mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan atau alasannya. Nih saya bacain lagi tadi ya. Siapa saja ya? Dari Kak Lita, Kak Fajar, Kak Raisa Aprilia Sarinda, Kak Istanding. Saya mau mendengar suara-suara teman-teman yang baru join nih. Oke, kita hitung mundur ya supaya tidak larut malam. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita lanjut untuk pilihan jawaban yang A. Wah, ini paling banyak nih. Harus ada perwakilannya. Ayo. Iya. Ini Bu Dea juga mau tahu nih opini Iya, saya dari teman-teman penasaran nih. banyak banget nih yang jawab A nih. Kenapa nih jawab A? Ayo, teman-teman. Izin Bu. Coba Mas. Oh, ayo, Kak Sulastri apa Kak Rinas nih?
Iya. Atau Udah Mbak Sulastri yang aja. andalan itu Kak Rines. Oke, nggak apa-apa. Nanti mungkin Kak Sulastri apa Kak Rines nih? Oh, Kak Rines ya. Semisal dan Baik, nanti Mas. ada ada tambah-tambahan yang mungkin mau disampaikan oleh Kak Sulastri, boleh nanti setelah Kak Rines ya, Kak Sulastri. Dipersilakan Kak Rines. Ya, baik Mas. Apakah tindakan keperawatan selanjutnya berdasarkan kasus tersebut di atas? Nah, ini kan seorang perempuan umur 28 tahun dengan G2 P1A0 hamil 38 minggu. Kata kunci yang saya ambil di sini kan kebetulan hasil pemeriksaannya kan TTP-nya dalam batas normal, Leopold 1 juga. TFU-nya 33 cm, pundus uteri teraba bagian besar dan lunak, Leopold 2 puka, Leopold 3 teraba bulat keras, penurunan kepala di Hodge 2. Nah, hasil pemeriksaan dalam porsio lunak pembukaan 4 cm. Nah, untuk selanjutnya yang harus kita kaji adalah kontraksi uterusnya dan juga DJJ-nya berapa, karena di kasus belum ada ditunjukkan berapa DJJ. Jadi setelah kita melakukan pemeriksaan dalam, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kaji kontraksi dan uterus dan DJJ. Terima kasih, Mas. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Rines atas penjelasannya. Oke, baik. Untuk Kak Sulastri mungkin sependapat atau ada informasi tambahan yang harus dijelaskan Kak Sulastri? Ya, izin Pak. Mau Oke, dipersilakan. mau kasih pendapat. Baik. Karena di sini kan sudah dikaji kesejahteraan ibunya. Selanjutnya ya kita kaji kesejahteraan bayinya dengan cara mendengarkan DJJ bayi tersebut. Dan kaji kontraksi uterus karena di sini ada kata kuncinya mulus-mulus. Berapa lama durasi kontraksinya gitu. Makasih Mas. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Sulastri dan Kak Rines. Berikut juga Kak Kotip ya atas penjelasannya dari masing-masing. Mungkin bisa langsung ditengahkan aja Bu untuk jawaban teman-teman pada malam hari ini Bu. Oke, terima kasih teman-teman. Walaupun di sini ada perbedaan tidak masalah, kita bahas ya. Karena memang yang adanya perbedaan ini nih untuk menentukan yang benar yang mana gitu. Dari soal ini, kata kuncinya itu adalah tindakan keperawatan setelahnya gitu. Di sini kan data yang didapat itu lebih ke arah normal ya kalau menurut saya, karena yang saya buat tidak ada masalah di sini. Dari TTV pun di sini semua batasnya normal gitu. Saya persingkat batas normal, artinya tidak ada masalah. Kemudian hasil pemeriksaan fisiknya di Leopold 1 itu TFU-nya 33 gitu kan, teraba besar lunak, otomatis di sini posisinya sudah sesuai di mana pasti bagian bokong itu di atas karena teraba besar dan lunak, dan menentukan bahwa presentasi di bawah artinya adalah kepala gitu. Kemudian yang paling penting lagi adalah pembukaannya 4 cm dan ketubannya masih utuh. Jadi karena ini tadi sudah data tentang kesejahteraannya si ibu gitu kan. Betul tadi penjelasan teman kita, tambahannya bahwa kita selanjutnya untuk melakukan pemeriksaan kesejahteraan janin. Bagaimana kondisi janinnya ini di dalam kandungan si ibu gitu. Udah tahu letak dia seperti apa gitu. Kemudian kita kaji nih si janinnya ini DJJ-nya berapa, denyut jantungnya berapa. Selain itu, untuk kita menentukan kemajuan persalinan, kita harus menentukan kontraksi, mengkaji kontraksinya dari frekuensinya, intensitasnya, kemudian durasinya seperti apa. Nah, biasanya pengkajian kemajuan persalinan ini kita lakukan setiap 30 menit pada kala 1 dan setiap 15 menit pada kala 2. Untuk tahu nih, oh kemajuannya bagaimana nih gitu. Sedangkan pembukaan itu kita kaji biasanya setiap 4 jam sekali bisa gitu. Itu juga menentukan kemajuan persalinan. Kalau misalnya kontraksi uterusnya itu tidak maju-maju, kontraksinya itu dalam 10 menit hanya 2 kali gitu kan. Enggak menambah gitu, enggak tambah-tambah, enggak sampai 3, enggak sampai 4. Kemudian durasinya juga enggak lebih dari 20 detik. Berarti kan bisa menyebabkan masalah juga, bisa distres janin di dalam gitu. Makanya perlu ada pengkajian kontraksi uterus. Selanjutnya untuk pemeriksaan kesejahteraan janin itu dengan DJJ, di mana DJJ ini yang dihitung adalah frekuensi juga, intensitas, dan irama. Kalau untuk DJJ, frekuensinya itu 120 sampai 160 kali per menit normalnya, dengan intensitasnya kuat dan iramanya teratur. Nah, sedangkan untuk kontraksi atau his,
penilaiannya adalah ada intensitas ringan, sedang, dan berat. Intensitas ringan itu dengan kategori frekuensinya 1 kali sampai 2 kali dalam 10 menit dengan durasinya kurang dari 20 detik. Kemudian intensitasnya sedang itu frekuensinya 3 sampai 4 kali dalam 10 menit, durasinya 20 detik sampai 40 detik. Serta untuk yang intensitas berat frekuensinya 5 sampai 6 kali dalam 10 menit, durasinya lebih dari 40 detik. Nah, semakin sering frekuensi his, maka itu menunjukkan kemajuan persalinannya semakin dekat, seperti itu. Nah, sedangkan jadi jawaban kita adalah A. Sedangkan untuk jawaban yang B, kenapa tidak kolaborasi pemberian oksigen? Karena dari data yang menunjukkan TTV dalam batas normal, artinya tidak ada masalah pada pernapasan. Kemudian, kalau untuk observasi perineum terhadap prolap tali pusat, tidak kita perlukan. Kenapa? Karena dari data yang menunjukkan hasil setelah pemeriksaan dalam, didapatkan ketubannya masih utuh, masih ada positif, belum pecah gitu. Nah, kalau dia belum pecah, artinya ini masih jauh dari risiko prolaps tali pusat, kecuali sudah terjadi ketuban pecah dini gitu. Bisa kita observasi. Selanjutnya untuk anjurkan relaksasi istirahat di antara kontraksi. Ini bisa saja kita lakukan, namun bisa kita berikan apabila kita sudah menemukan semua data yang lengkap. HIS-nya udah kita dapat. Kalau HIS-nya udah kita dapat, dia ringan kah, sedang kah, atau berat, maka akan kita anjurkan teknik relaksasi dan juga distraksi. Selain itu, untuk pilihan jawaban yang E, sarankan ibu untuk tidak berbaring telentang lebih dari 10 menit. Nah, ini bisa kita berikan juga apabila TTV-nya itu ada masalah misal dari pernapasannya. Itu bisa sudah dianjurkan. Kalaupun tidak ada masalah pada pernapasan, memang juga tidak dianjurkan ibu untuk berbaring telentang karena bisa membuat ibu sesak. Lebih baik itu baringnya miring kiri untuk mempercepat terjadinya kontraksi. Seperti itu. Lanjut, Mas. Oke, baik. Terima kasih untuk Bu Dea atas penjelasannya. Atau ini mau dijelasin kembali, Ibu? Sudah? Oke, sudah ya, Bu. Ya. Oke, baik. Untuk teman-teman semua bagaimana dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Dea? Apakah sudah bisa dipahami teman-teman untuk soal kita yang pertama? Bagaimana? Sudah dipahami atau Jelas, ada? Mas. Oke, jelas ya. Oke, baik. Berarti sudah paham semua Ibu dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Dea. Berarti kita lanjut untuk ke soal ke nomor 2. Berikut soal nomor 2 bisa langsung dikerjakan teman-teman. Waktunya 1 menit. Dimulai dari sekarang. Oke. 10 detik lagi. 3, 2, 1. Saya nyalakan kolom chatnya. Untuk teman-teman yang sudah mendapatkan jawabannya untuk ke soal kita nomor 2 bisa langsung diketik aja di kolom chat. Wow, ini mayoritas D nih. Oke, mayoritas jawabannya D. Nah, untuk teman-teman Iya. yang baru join, silakan dibaca kembali untuk soal nomor 2. Tidak apa tertinggal, tinggal dibaca kembali lalu menjawab ya. Karena ini masih ada waktu.
Jadi dipersilakan. Baru 29 orang. Belum saya bacakan. Oke, ada 30, 31. Kita lihat. Nah, ini jawabannya untuk soal nomor 2. Itu kompak semua. Jawabannya D. Kompak D. Oke. Boleh dong 1 orang nih. Oke, baik. Nah, ditanya nih sama Bu Dea. Bu Dea penasaran? Jawabannya kompak semua. Apakah ada perwakilannya? Saya belum menyalakan mic ya. Oke, saya sudah nyalakan nih. Mungkin perwakilannya? Boleh teman-teman. Untuk soal nomor 2. Di sini kompak semua, artinya satu suara seharusnya. Karines mau Karines? Bisa, Mas. Oke, Iya, baik. Mas. Dipersilakan Karines. Apakah tindakan edukasi yang tepat berdasarkan kasus tersebut? Seorang perempuan umur 28 tahun, G1 P0 A0, hamil 10 minggu, dirawat dengan abortus iminens. Keluhan keluar flek sejak 1 hari yang lalu, dan mules yang hilang timbul. Saat ini pasien dianjurkan untuk bed rest. Hasil tes kehamilan positif. Masalah keperawatan prioritas yang ditegakkan yaitu risiko perdarahan. Nah, dari jawaban yang saya pilih adalah D, dengan cara menjelaskan tanda dan gejala perdarahan. Ini saya rasa yang lebih pas, karena kalau yang A menganjurkan menghindari obat-obatan golongan antibiotika, di sini tidak ada dia diterangkan dia mengkonsumsi obat-obat antibiotik. Terus anjurkan meningkatkan asupan nutrisi yang adekuat. Jadi dalam hal ini saya rasa kurang pas. Terus anjurkan meningkatkan asupan cairan. Ini juga menurut saya kurang tepat. Anjurkan menghindari alergen. Dia kan tidak ada di situ ditunjukkan tanda-tanda alergi sesuatu entah apa. Jadi menurut saya edukasi yang tepat itu adalah menjelaskan tanda dan gejala perdarahan. Terima kasih, Mas. Oke, baik. Terima kasih untuk Karines mengenai pembahasannya untuk terkait jawaban yang D. Mungkin ini juga perwakilan ya untuk teman-teman yang sudah menjawab. Oke, mungkin Iya. dipersilakan Bu Dea untuk bisa menengahkan Bu Dea. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman, kata kuncinya di sini adalah masalah keperawatan prioritasnya di sini risiko perdarahan. Kemudian data-datanya di sini memang tidak menunjukkan bahwa penggunaan obat-obatan gitu ya. Kemudian status nutrisinya ataupun status cairannya bagaimana, apakah dia mengalami kekurangan cairan dan lain sebagainya. Nah, di sini kasusnya itu si pasien mengalami abortus iminens, di mana yang perlu kita tahu dulu, abortus iminens ini adalah keadaan perdarahan dari intrauterin yang terjadi pada kehamilan biasanya kurang dari 20 minggu, namun kondisi tersebut tidak ada pengeluaran hasil konsepsi dan juga tidak adanya dilatasi serviks atau HIS. Nah, kasus tersebut namun bisa juga menyebabkan pengeluaran fetus atau pengeluaran hasil konsepsi, tapi masih bisa dicegah. Jadi ibaratnya ini nih hanya tanda-tanda, bisa jadi karena pasiennya kelelahan, banyak aktivitas berlebih gitu, mengangkat beban berat, atau memang ada masalah pada uterusnya. Jadi membuat kandungannya lemah gitu. Sehingga terjadi keluar tanda adanya flek, ini biasanya kurang dari 20 minggu. Namun pada hasil pemeriksaan, misalnya denyut jantung janinnya masih baik gitu, masih bisa dipertahankan dengan cara dianjurkan untuk bed rest. Nah, dengan dia sudah disuruh bed rest gitu kan, ada masalahnya risiko perdarahan. Jadi apa edukasi yang bisa kita kasih kalau misalnya pasiennya sudah disuruh bed rest dengan risiko perdarahan, maka bisa kita tegakkan edukasinya untuk menjelaskan tanda dan gejala perdarahan. Jawabannya adalah D, di mana dari abortus iminens ini tanda dan gejala perdarahannya itu biasanya ringan. Dia sekitar 5 menit, keluarnya tidak lama, dan dia hanya mengeluarkan bercak atau flek sedang pada pembalut. Kemudian tidak ada HIS tadi. Ukuran uterusnya juga
sesuai dengan usia kehamilannya. Nah, biasanya bisa disertai his ataupun tidak ada his. Jadi bisa hilang timbul rasanya pada bagian perut bawah. Nah, penata laksanaannya itu bisa dengan bed rest, tirah baring, atau pemberian obat-obat hormonal untuk membantu memperkuat kandungan. Biasanya bisa diberikan obat yang mengandung progesteron sama obat anti perdarahan seperti itu. Jadi kalau untuk pilihan jawaban A, B, C, dan E itu kurang tepat karena tidak sesuai dengan masalah keperawatannya begitu. Bisa aja sih kalau kita anjurkan meningkatkan asupan cairan karena kan risiko perdarahan gitu ya. Jadi takutnya dia kehilangan cairan atau hipovolemi. Tapi ini kan masih risiko, belum terjadi. Nah, alangkah lebih baik atau lebih tepatnya edukasi yang diberikan itu adalah menjelaskan dulu tanda gejala perdarahannya seperti itu. Baik, Next. baik Ibu. Oke. Ini bisa dijelaskan kembali Bu atau sudah Ibu Udah, jelaskan sudah, tadi? Oh, sudah ya Bu sudah. ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Bu Dea atas penjelasannya. Izin Ibu, ini ada Kak Sulastri bertanya nih Bu, mungkin perwakilan juga ya untuk teman-teman. Ya, Untuk boleh, soal boleh. kita nomor 2, ini di chat Zoom beliau bertanya jika di option miss jelaskan manfaat anjurkan bed rest Di option untuk menghindari perdarahan. Gimana ya? Gimana ya Bu? Kemana arahnya? Aduh, saya agak ini nih, saya juga baca. maaf nih Kak Sulastri, saya maksudnya belum 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 paham maksudnya gimana nih. Misal Oh, jika di misal. option pilihan jawaban ya, misalnya jelaskan manfaat anjurkan bed rest untuk menghindari perdarahan. Oh, maksudnya itu seperti itu. Nah, kalau misalnya pertanyaannya itu optionnya itu adalah menjelaskan manfaat dari bed rest, nah itu malah membuat apa ya? Tidak ada kesulitan di dalam pembuatan soal dan penentuan option jawabannya, Kak, sehingga si peserta ini dengan gampangnya langsung ini udah kelihatan jelas gitu. Jadi dalam membuat soal itu kan kita juga kayak punya triknya gitu loh. Apa ya kira-kira gitu. Nah, sedangkan mungkin dari option pilihan edukasi menjelaskan tanda dan gejala perdarahan itu ujung-ujungnya nanti mengarah ke si bed rest ini. Tapi kalau langsung kita bunyikan sehingga jawaban tersebut itu terlihat kurang homogennya dengan pilihan jawaban yang lain seperti itu. Oke. Pilihan yang lain ini kan dia memang kurang bukan tidak benar tapi kurang tepat saja. Misalnya tadi yang saya bilang bisa aja kita menganjurkan meningkatkan asupan cairan gitu kan. Bisa juga kita anjurkan asupan nutrisi. Kan nggak ada masalah tuh kalau mau nganjurin dengan ibu yang bed rest misalnya, sama penggunaan obat-obat antibiotik karena kan ibu hamil tidak boleh sembarangan minum obat gitu kan. Sama menghindari alergi. Alergi itu kan bisa menyebabkan, kalau misalnya alerginya parah bisa menyebabkan shock misalnya. Nah, shock itu nanti berujung apa? Bisa berujung perdarahan, bisa mengganggu juga pada perkembangan janinnya. Nah, sehingga bermasalah lagi gitu kan. Nah, ini bisa disebut homogen karena tadi sebenarnya bisa saja kita arahkan, kita jelaskan, edukasikan ke pasiennya. Namun soal hukum itu kan optionnya itu bukan cari yang benar, tapi kita cari yang paling tepat, yang paling mendekati dengan kasus seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya langsung dibunyikan jelaskan manfaat untuk dari tindakan bed rest gitu. Itu lebih tidak ada tingkat kesulitannya, Kak, yang untuk mengecoh peserta gitu. Bukan kita sengaja buat mereka terkecoh sih, cuman artinya trik soalnya itu loh. Oke, baik. Berarti ini budaya ini menjelaskan bahwa ini tuh sudah dibuat sesuai dengan standar pembuatan soal-soal uji kompetensi, kurang lebih seperti itu ya Bu ya? Iya, betul. Jadi memang kita membuat itu pilihan jawabannya itu harus homogen sebenarnya. Homogen tuh artinya kan dia sama, bisa sama-sama diberikan, boleh gitu. Namun kita cari mana nih yang paling tepat. Jadi beda dengan soal-soal yang bentuknya recall. Kalau kita UTS, UAS, recall itu kan boleh kita masukkan soal-soal yang jawabannya berkaitan dengan teori.
Nah, kalau soal UKOM ini rata-rata kasus sehingga membutuhkan analisa kita, ketepatan analisa kita untuk menentukan mana nih tindakan yang segera, mana nih masalah yang harus diatasi sekarang, mana nih yang menjadi prioritas. Nah, seperti itu Kak dan teman-teman yang lain kalau soal UKOM. Oke, baik. Terima kasih untuk Bu Dea. Wah, nih informasi yang baru nih ya untuk teman-teman semua. Dan juga mungkin udah ada beberapa yang tahu, mungkin juga lupa. Dan tadi saya sudah jelaskan ya bahwa peganglah alat tulisnya. Jadi bisa kalau misalnya Iya, informasi-informasi kayak gini tuh bisa dicatat gitu. Jadi iya, bisa dibaca kembali sebelum hukum. Oh iya, ini yang harus kita lakukan. Jadi semoga teman-teman kalau misalnya sudah bimbingan bisa 100% gitu lulus. amin. Amin. Oke, sudah jelas semua ya atas penjelasan dari Bu Dea dan juga informasinya nih. Waduh, mantap. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, ini soal nomor 3 bisa langsung dikerjakan aja, waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Dua puluh 25 detik lagi untuk teman-teman yang sudah mendapatkan jawabannya untuk soal kita nomor 3, bisa dibaca kembali pertanyaan dan juga kasusnya supaya seperti nomor 2 benar 100% untuk jawaban soal nomor 2. 3, 2, 1. Saya nyalakan kolom chatnya untuk teman-teman yang sudah menjawab. Bisa diketik aja di kolom chat Zoom. Oke, coba saya. Dari total 67, untuk teman-teman yang baru hadir bisa dibaca kembali soalnya nomor 3. Ya, selamat datang. Recording in progress. Untuk teman-teman yang belum kebagian soal nomor 1 dan soal nomor 2, silakan nanti bisa belajar melalui soft file yang diberikan. 26 orang, 27 kita lihat. Ini dari Karines C, Kak Sulastri E, Kak Fahmi C sampai bawah, Kak Aneng E, Kak Christine Ratna E. Balik lagi ke C sampai bawah Cendol. Wah. Aus sepertinya ya Cendol, Karangga ya. cendol Karangga dawet, sepertinya BM nih. BM Cendol. cendol dawet. Cendol dawet. Oke Bu, ini kembali lagi ke seperti soal pertama. Ini ada 2 opsi pilihan jawaban. Ayo, Coba saya mau silakan. tanya untuk teman-teman yang pilihan jawabannya E. Ini lebih sedikit nih jawabannya E. Mungkin ada perwakilannya? Oh ya, saya mau nyalakan terlebih dahulu mic-nya. Jadi dipersilakan. Untuk teman-teman yang jawabannya E, ayo. Saya hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Kita lempar ke teman-teman yang jawabannya C. Ini paling banyak. Untuk teman-teman jawabannya C, mungkin ada yang bisa memberikan tanggapan atau penjelasannya. Ayo. Ini saya baca dari bawah. Dari Kak Ika mungkin. Dari teman-teman Stikas Fatir. Teman-teman mana lagi nih ya? Oh, Kak Fahmi. Silakan. Oh, ada Kak Fahmi, ada Kak siapa lagi nih? Kak Yanti. Mau yang mana dulu nih? Udah, Pak Fahmi aja, Mas. Oke, Pak Fahmi, dipersilakan Pak Fahmi. Mungkin nanti kalau Kak Yanti untuk tambahan Kak Yanti kalau misalnya ada yang kurang dari Kak Fahmi. Ya, saya mencoba menjelaskan
kan ya, Oke, walaupun saya bisa. bukan itu statusnya. Melihat dari kasus ini semuanya lihatnya normal-normal aja ya. Pembukaan juga baru 4 cm, DDJ juga nggak begitu bermasalah. Kalau DDJ tadi yang normal kan 125 ya. Is juga bagus, kepala udah di bawah ini ya. Ketuban masih utuh. Jadi tindakan-tindakan yang tepat ya tadi ada saya pilih C. Kenapa? Ya tadi itu pembukaan baru 4 cm, ngapain suruh ya nggak dikasih apa-apa lah, suruh relax lah maksudnya dah. Jadi biar pembukaannya maju. Kenapa nggak milih A? Karena nggak mungkin lah suruh ngedan meneran ya, karena baru 4 cm. Kenapa ibu suruh jongkok juga tidak tepat gitu. Menganjurkan ibu berbaring ya karena udah ada ininya gitu. Jadi yang tepat yang pilihan Pak Fahmi si C gitu Bu. Oke, baik. Terima Oke. kasih Pak Fahmi untuk penjelasannya. Mantap. Kita lanjut ke Kak Yanti. Mungkin ada mau tambahan Kak Yanti? Menambahkan sedikit ya Mas. Oke, Izinnya dipersilakan Pak Kak Yanti. Fahmi, saya sependapat dengan Pak Fahmi memilih C karena memang di sini semuanya dalam batas normal dan pembukaannya juga masih 4 cm, ketuban masih utuh, presentasi kepala, hisnya juga masih 2 kali dalam 10 menit, durasi 20 detik, artinya di sini intensitasnya masih dalam keadaan sedang dan DJJ-nya juga dalam batas normal. Nah, di sini untuk mempercepat kontraksi, sebaiknya memang menganjurkan ibu untuk tetap berjalan-jalan kecil. Sedangkan kalau E mungkin menganjurkan ibu untuk melatih pernapasan agar tetap kuat hingga persalinan. Mungkin pada saat ketika intensitasnya sudah mulai berat, artinya pembukanya sudah bertambah, sudah lewat dari 4 cm. Jadi disitulah kita baru menganjurkan ibu untuk melatih pernapasannya. Terima kasih, Mas. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Yanti atas penjelasannya. Terima kasih juga untuk Pak Fahmi dan juga Kak siapa tadi ya? Lupa saya. Kak Yanti. Oh, iya juga Kak Yanti. Oke, baik. Mungkin bisa langsung ditengahkan aja Ibu Dea untuk soal kita nomor 3, Ibu Dea. Oke, terima kasih teman-teman. Pilihan jawaban di sini kita ambil yang mayoritas. Jadi pilihan jawabannya itu adalah C. Menganjurkan ibu untuk tetap berjalan-jalan kecil. Nah, kenapa alasannya tadi ada benarnya dari teman-teman kita bilang. Pertama, dari kasus ini tidak ada masalah. Ini menunjukkan kondisi yang normal, ya. Namun ini kondisinya itu masih berada di kontraksi yang intensitasnya ringan, masih 2 kali dalam 10 menit. Kemudian data selanjutnya kan pembukaannya baru 4, artinya kita butuh nih lebih jauh lagi, lebih maju lagi. Kemudian yang didukung pentingnya itu adalah ketubannya utuh, sehingga untuk kita membantu mempercepat kemajuan persalinan, pembukaannya cepat, kita perlu menganjurkan ibu untuk jalan-jalan kecil, boleh turun naik tangga yang pendek gitu, nggak usah yang turun naik tangganya yang terlalu panjang, atau mondar-mandir di dalam kamar, keluar masuk depan, dalam gitu, itu boleh jalan-jalan kecil. Nah, kalau misalnya intensitasnya sudah mulai naik, sedang hingga berat, nah baru benar tuh menganjurkan untuk melatih pernapasan gitu. Nah, tujuan lain dari, apa namanya, meminta ibu atau menganjurkan ibu untuk jalan-jalan kecil itu adalah rasionalnya, kenapa dia bisa mempercepat, pembukaan. Karena dengan kita saat bergerak atau jalan-jalan kecil itu bisa membuat seluruh otot-otot yang ada di panggul dan rahim menjadi lebih rileks. Nah, kalau dia sudah rileks, ini bisa membantu pembukaan jalan lahir sehingga membantu mempercepat penipisan serviks. Kalau serviksnya lama-lama tipis, nah itu kan yang dikatakan pembukaannya lengkap.
Selain itu, selain menganjurkan jalan-jalan kecil, biasanya bisa kita berikan teknik duduk di atas bola persalinan yang biasa buat latihan yoga. Itu bisa duduk di atas bola tersebut sambil ngatur napas. Kemudian bisa dibantu dengan stimulasi puting susu. Namun kalau bentuknya stimulasi puting susu itu bisa dilakukan apabila ibunya mengalami pecah ketuban. Nah, dari kasus ini poin yang saya tekankan adalah kalau teman-teman ketemu kasus seperti ini, lihat ketubannya utuh belum? Utuh belum. Masih utuh apa udah pecah? Kalau misalnya masih utuh, artinya dia boleh mobilisasi. Tapi kalau ketubannya sudah pecah, artinya ibunya harus imobilisasi. Nah, kalau ibunya imobilisasi, tindakan apa yang bisa kita bantu? Kalau sudah pecah, tindakan yang bisa dibantu itu adalah dengan stimulasi puting susu, gitu. Nah, kenapa nggak ngajurin meneran ya? Karena belum lengkap pembukaannya. Kemudian kenapa tidak untuk jongkok? Jongkok itu takutnya membuat ada dorongan dari dalam, begitu dia ada his, pengen ngeden gitu, sehingga bisa membuat si presentasi ini kedorong terlalu jauh sampai ke bawah dan menyebabkan ruptur gitu. Tapi dia belum lengkap pembukaannya, itu membahayakan. Dia bisa jongkok apabila pembukaannya sudah lengkap, itu posisi untuk melahirkan itu kan bisa baring, bisa jongkok, bisa baring miring gitu ya. Itu posisi jongkok yang bisa kita berikan. Tapi kalau untuk kasus ini tidak tepat diberikan posisi jongkok. Kemudian kenapa tidak baring? Ya kalau baring untuk apa juga, karena dia masih ketubannya tadi utuh. Yang penting ingat kasusnya kalau status ketubannya utuh, itu ibunya masih boleh mobilisasi. Mau dia dengan yang kontraksinya ringan ataupun kontraksi sedang, ibunya nggak masalah diminta untuk mobilisasi jalan kecil seperti itu. Itu saja Mas, lanjut. Oke, baik. Terima kasih untuk Bu Dea untuk penjelasannya. Berarti ini untuk teman-teman yang jawabannya C, ini sudah tepat dengan pilihan jawabannya. Ya, untuk yang belum tepat, tidak usah berkecil hati. Tadi sudah dijelaskan ya oleh Bu Dea mengenai soal nomor 3. Berarti kita lanjut ya, teman-teman, ke soal lanjut. nomor 4. Oke? Dalam hitungan ketiga, langsung saya tampilkan 1, 2, 3. Nah, baik. Berikut ada soal nomor 4, bisa langsung dikerjakan aja. Waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Lima 15 detik lagi, teman-teman. Sebelum saya nyalakan, bisa dipikir-pikir kembali supaya tepat jawabannya. 3, 2, 1. Saya nyalakan kolom chatnya, teman-teman bisa langsung menjawab saja. Tinggal diketik di kolom chat Zoom. Waduh, ini rame sekali ya untuk pada malam hari ini. Untuk teman-teman yang baru join di soal kedua dan juga soal ketiga atau soal keempat, teman-teman gak usah khawatir, ya bisa belajar kembali di soft file yang akan dikirim melalui grup. Oke, dari total 70-an teman-teman yang sudah hadir, kira-kira berapa orangkah yang bisa menjawab soal nomor 4? Ya, 29 orang, 31. Ayo sedikit lagi setengahnya. 33, 34.
Kita lihat. Suaranya kecil, Mas. Oh iya ya. Saya dekatkan deh mic-nya. Bu SK A Kakotip C A lagi sampai bawah angkasa. Wow. Apel. Kasulastri B berarti A ada, B ada, sama tadi apa Kakotip ya? Saya lupa. Kakotip C A B C. Kita lihat lagi sampai bawah masih A, B ada 2 orang. Lalu ada juga yang E, aku sih A. Kalau saya sih yes atau no ya Bu ya. Oke, ada 3 Bu jawaban. Ada Iya, A. ini sebelumnya saya sorry nih, ada kesalahan penulisan option itu yang B sama C itu sama. Harusnya satunya itu bukan posisi litotomi tapi dorsal. Oh, dorsal. Oke, baik. Itu kan Ini dua-duanya sama-sama litotomi tuh. mau di Tapi nggak mempengaruhi kok, nggak mempengaruhi. Oke, baik. Izin Bu, sekiranya memang mau direvisi, coba saya Cahyo revisi seperti ya Bu? Atau gimana Iya, Bu? boleh. Posisikan pasien dorsal recumbent, boleh. Cuman bocoran nih, nggak pengaruhi jawaban kok yang B sama C. Artinya ada pilihan A dan D nih, D atau E pilihannya ya kan? Waduh, ya udah nanti aja deh Bu ya. Aduh, makin Iya. penasaran nih. Oke, baik. Untuk teman-teman yang jawabannya mungkin A dulu kali ya, karena ini paling Iya. banyak. Untuk yang A mungkin bisa memberikan penjelasannya. Oh ya, saya lupa nyalakan mic-nya ya. Berarti B dan C Zoom. B dan C Zoom. Mas, Oke, dipersilakan Kak Yanti. ya, terima kasih Mas. Apakah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Seorang perempuan umur 27 tahun, G1-P0A0, hamil 38 minggu, dirawat di ruang bersalin dengan keluhan ada keinginan meneran yang tidak bisa ditahan lagi. Pada pemeriksaan keluar darah dan lendir lebih banyak, vulva membuka, perineum meregang, anus mengembang seperti huruf D, hasil TTV dalam batas normal, DJJ 140 kali per menit, IS 4 kali 10, durasi 40 menit. Porsio tidak teraba, pembukaan lengkap, ketuban sudah pecah, presentasi sudah kroning. Di sini saya memilih A, pimpin pasien meneran, karena dari tanda mayornya juga di sini ada dikatakan perempuan umur 27 tahun datang ke ruang bersalin dengan keluhan ada keinginan meneran yang tidak bisa tertahan lagi. Dan tanda-tanda untuk bersalin pun sudah ada di data yang disebutkan, yaitu keluar darah dan lendir lebih banyak, pulpanya juga sudah membuka, perineumnya juga sudah meregang, anus mengembang seperti huruf D, TTP-nya normal, DJJ-nya juga normal, durasi HIS-nya sudah sangat kuat, porsio tidak teraba, pembukanya juga sudah lengkap, ketuban juga sudah pecah. Nah, presentasi kronik artinya memang vagina sudah keadaan sangat membuka. Jadi yang pas saya rasa di sini Mas, untuk pimpin pasien beneran. Kalau posisikan pasien litotomi mungkin kalau sudah seperti itu memang sudah kita kondisikan langsung pasien langsung posisi litotomi, kemudian anjurkan pasien minum pada saat kondisi seperti ini mungkin pasien tidak ingin minum Mas, kemudian anjurkan mengendalikan setiap kontraksi. Ini sesuai dengan keadaan lah kondisinya, kebutuhannya kan. Jadi saya di sini lebih memilih ke A, pimpin pasien untuk meneran. Terima kasih Mas. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Yanti. Seperti biasa, ini sudah dijelaskan per pilihan jawabannya. Oke, untuk teman-teman yang B. Tapi udah ada bocoran ya Bu ya. Iya, Aduh, sepertinya teman-teman mulai ini ya. dong. Oke, tidak apa-apa nih teman-teman. Untuk yang E nih, bagaimana nih? Yang E, tadi yang D nggak ada ya? Yang D ada nggak ada dia? Oke, tidak ada. Berarti yang E, bagaimana nih teman-teman yang E? Apakah ada yang mau menjelaskan? Oke, kita hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2,
1. Baik Ibu Dea, mungkin bisa langsung dijelaskan aja Bu Dea mengenai soal kita nomor 4 Bu Oke, Dea. baik. Ya, tadi seperti di awal saya say sorry, ada kesalahan penulisan option gitu. Jadi makin membuat teman-teman loh kok sama gitu kan. Nah, di sini nanti minta tolong Mas Cahyo untuk benerin ya Mas. Yang Iya C Bu. itu posisikan pasien dorsal recumbent. Dari kasus ini yang supaya kita bisa cepat baca dari sepanjang-panjang ini cukup dari awal ada keluhan ingin meneran. Nah, kalau sudah ada ingin meneran, coba kita cari ada nggak data yang mendukung bahwa meneran ini si ibu ini udah lengkap, udah boleh meneran. Cari datanya. Kan kadang ada yang ada keinginan meneran tapi belum lengkap pembukaannya sehingga kita nggak boleh mimpin dia meneran gitu. Nah, kalau misalnya baca soal biar cepat, ada keluhan ingin meneran. Wah, ini tanda tanya nih, udah boleh ngedan apa belum? Lihat cari datanya. Datanya di sini adalah nggak perlu lihat his-nya kalau udah 4 kali 10 gitu oke lah. Yang dilihat adalah pembukaannya lengkap, 1. Tanda boleh bersalin itu kan pembukaannya lengkap. Ketubannya udah pecah. Jadi kita nggak perlu mecahin ketubannya lagi. Kemudian presentasinya itu crowning. Crowning artinya di depan jalan lahir kita tuh sudah bisa melihat ubun-ubunnya si janin. Ubun-ubunnya sudah benar-benar di depan, sudah ada dorongan dari si janin ini. Nah, itu saja kata kuncinya sehingga teman-teman tidak perlu membaca lebih banyak lagi membuang waktu. Sehingga apa tindakannya yang tepat? Ya yang tentunya yaitu memimpin pasien meneran karena tadi dia sudah ada keinginan ingin mengedan. Pembukaannya sudah lengkap, ketubannya sudah pecah, nggak perlu lagi pecahin ketuban kecuali ketubannya belum pecah sehingga kita perlu melakukan amniotomi atau pemecahan ketuban dulu, baru kita minta ibunya ngedan. Nah, untuk posisi mau dia itu litotomi ataupun dorsal recumbent tidak perlu kenapa? Karena pada saat kita memeriksa pemeriksa dalam untuk dapat si porsio, pembukaan lengkap itu pasiennya sudah diberikan posisi dorsal recumbent ataupun posisi litotomi begitu. Jadi otomatis sudah dengan posisi siap. Nah, anjurkan pasien untuk minum. Biasanya kalau kita mau dia minum, apalagi minum minuman yang ada manis-manis gitu, ada tenaganya, itu bisa diberikan pada saat antara his. Jadi kalau ada his kan suruh ngeden. Kalau hisnya hilang, dia istirahat untuk ambil napas, takut kekurangan tenaga, biasanya kita sodorkan teh manis gitu. Itu boleh, tapi kalau saat antara ada his, di saat ada his, dia tidak boleh kita kasih minum. Kemudian kalau anjurkan mengedan setiap kontraksi, itu biasanya kita sudah ajarkan pada saat sebelum pembukaan lengkap. Sudah kita jelaskan bagaimana teknik mengedan yang baik gitu. Sudah kita ajarkan persiapan untuk persalinannya. Jadi kalau sudah di tanda-tanda ini tidak perlu anjurkan lagi. Dia sudah ingin gitu kan, tinggal kita pimpin. Ayo Bu, pimpinnya itu seperti apa? Suruh dia narik kedua kakinya hingga perut gitu kan. Kemudian ibunya diminta menunduk si dagu ini menyentuh ke dada gitu kan, mengedan yang keras seperti BAB yang keras gitu. Itu yang kita pimpin. Nah, proses ini bisa kita temukan pada kala 2. Persalinan itu kan ada kala 1, kala 2. Kala 1 itu pembukaan, kalau kala 2 itu dari pembukaan lengkap hingga keluarnya bayi gitu. Dimana tanda-tandanya tuh ada tadi udah disebutin di atas. Sudah banyak keluar darah dan lendir, keringat semakin banyak gitu kan, ada keinginan mengedan, tanda lainnya vulvanya membuka, perineum meregang, anus mengembung seperti huruf D tapi huruf D terbalik, kemudian pemeriksaan dalam porisionya tidak teraba atau sudah tipis, pembukaannya lengkap 10 cm gitu, ketubannya juga bisa utuh ataupun sudah pecah. Yang paling penting lagi sudah kelihatan crowning. Makanya langsung pilihannya A, pimpin pasien dan atau meneran. Gitu. Baik, terima kasih untuk Bu Dea atas penjelasannya. Izin Bu Dea untuk opsi B bisa diketik Ibu di kolom chat Zoom supaya nanti saya copy paste Oh tinggal iya. saya ganti Oke, saja. oke. Oke, Oke. baik. Untuk teman-teman bagaimana? Apakah sudah jelas mengenai pembahasan kita untuk soal nomor 4? Saya lupa nyalain mic nih.
Oke, sudah jelas ya. Oke, langsung kita lanjut ya ke soal nomor 5. Dalam hitungan ketiga saya tampilkan 1, 2, 3. Berikut soal nomor 5 bisa langsung dikerjakan aja, waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, 30 detik lagi. Yang sudah mendapatkan jawabannya bisa dibaca kembali pertanyaan dan juga kasusnya supaya tidak terkecoh dengan jawabannya yang lain. Tiga, 2, 1. Saya nyalakan kolom chatnya. Untuk teman-teman yang sudah mendapatkan jawabannya bisa diketik saja di kolom chat Zoom. Oh, banyak D, tapi ada A nih. Oke, dari total sekitar 70 teman-teman yang sudah hadir, kita lihat apakah masih pada Dodol mas, katanya gitu. balik lagi dodol. Kira-kira teman-teman di sini 70-70-nya apakah masih semangat atau ada yang sudah ngantuk? Rame ya, sampai 70 ya. Dikurang kita 2 ya mas. Ya, Berarti ini pun sekitar juga 68 ya. ya kurang lebih Bu. Ini juga belum full Ibu, masih banyak yang belum hadir kebetulan. Wow, alhamdulillah ya. Kalau soalnya Alhamdulillah. yang bulan lalu tuh nggak sebanyak ini. Alhamdulillah ini Bu. Heeh. Teman-teman makin makin bersemangat gitu. Iya, Karena ini memang sepertinya sudah bulan-bulannya mau uji kompetensi ya Bu ya. mendekati. Ya Iya, besok mendekati. aja kan hari Minggu tryout, Sabtu Minggu kan tryout nasional. Oh Sabtu Minggu itu tryout nasional perawatnya ya Bu ya? Iya, kalau nggak tahu S1 ya, kalau D3 besok tuh. Oh Karena D3-nya besok, besok. ya Sabtu Minggu besok, karena kampus saya itu hari dapatnya, mahasiswa saya dapatnya Minggu, terus saya hari Jumat ini ada briefing untuk pengawas lapangan. Jadi Sabtu Waduh, Minggu saya mantap. pengawas lapangan buat tryout. Mantap Ibu, semangat. Jadi ini Ya, udah mendekati kan, aduh. Agustus ada yang ujian ya kalau nggak salah. Juli ada yang Iya, ikut Juli ada yang juga, Ukom. Agustus juga ada Ibu. Iya, Makanya di sini betul. pesertanya makin naik Ibu. Karena mereka mencari referensi dari berbagai macam sumber Ibu untuk Betul, bisa lebih lulus. banyak, lebih baik. Betul Ibu. Ini Lebih sering banyak mayoritas baca. untuk jawabannya D. Ada D. D gede, ada D kecil. Ragu-ragu Iya. D kecil. D kecil kayaknya masih ragu nih. Dodol. Ada selain dodol ada nggak Karangga? D. Dawet. Oh ya dawet. Kalau yang sekarang Patim lama, cuman di-update ulang. Oh, oke siap-siap. Kalau ini Sesuai. mah kayaknya nggak ada yang ragu-ragu karena udah tahu ya kan. Tapi tadi ada terselip kalau nggak salah jawabannya A ya. Ya, kurang lebih. Tadi ada yang jawaban A. Oke, Nggak baik. apa-apa. Untuk teman-teman yang jawaban D mungkin bisa memberikan tanggapan atau penjelasannya. Ayo. Kita hitung mundur supaya tidak terlalu malam ya. 5. Oh iya, saya lupa nyalain mic-nya lagi. Astagfirullahaladzim. Gimana mau ngomong? Iya Mas, Aduh. mic-nya terus kemut. Mute terus Mas. Nih Kak Lanjut Yanti terus apa katanya. Kak Yanti atau Kak Ya. Rines? Aduh, jadi saya ngantuk kayaknya nih. Banyak D karena udah jelas ekonomi. Oke, Ya boleh, baik. Yanti lah Yanti. Ayo Kak Yanti. Oke Mas, terima kasih. Izin menjawab ya Bu Dea. Iya, Apakah silakan Bu. apakah tindakan yang dilakukan berdasarkan kasus tersebut
Seorang perempuan umur 29 tahun, G1P0A0, hamil 14 minggu, dirawat dengan hiperemesis. Pasien mengeluh mual-mual dan siap makan dan minum, selalu dimuntahkan. Keadaan umum ibu tampak lemah, tekanan darah 110/70, frekuensi nadi 88 kali per menit, frekuensi napas 20 kali per menit. Atas instruksi dokter, pasien mendapatkan terapi infus RL 30 kali per 30 tetes per menit. Sebelum infus dipasang, saudara menerapkan prinsip otonomi. Nah, di sini dari kasus tersebut kita terkait pada prinsip etik. Di sini kami memilih jawaban D, menjelaskan tindakan dan meminta persetujuan pasien, karena memang setiap melakukan tindakan kita harus terlebih dahulu menerapkan prinsip etik otonomi. Artinya otonomi ini prinsip etik yang di mana si pasien berhak mengambil keputusan atas dirinya sendiri. Nah, kalau pasiennya sudah oke untuk dipasang infus, barulah kita memasang infusnya. Jadi untuk option A, B itu terjadi setelah ada dulu persetujuan dari si pasien dari masalah prinsip otonominya tadi, Bu. Kemudian dari E juga menjelaskan tindakan secara sistematis untuk mencegah kesalahan juga telah terjadi dulu persetujuan dengan si pasien baru terjadi. Kemudian masalah C, merespon semua keluhan yang diungkapkan pasien itu pada saat tadi di awal, di situ yang terjadi. Jadi untuk kasus yang tersebut ini kami lebih memilih jawaban D, menjelaskan tindakan dan meminta persetujuan pasien dulu. Untuk menerapkan prinsip otonomi, yaitu prinsip etik, pasien berhak atas mengambil keputusan atas dirinya sendiri. Terima kasih, Mas. Oke, baik. Terima kasih juga kembali untuk Kak Yanti untuk penjelasannya. Baik, mungkin langsung bisa ditengahkan saja Ibu Dea untuk soal kita nomor 5, Bu Dea. Ya, oke. Nah, ini jenis soal tadi Kak Yanti sudah paham. Di sini jenis soalnya adalah soal etik. Jadi, kalau di hukum itu kita tidak menunjukkan kasus etiknya, kemudian kita tanya optionnya berdasarkan kasus tersebut, apakah jenis tindakan apakah jenis etik, prinsip etik yang berlaku, misalnya kita nggak nanya itu, tapi kita minta peserta mampu menunjukkan atau menjelaskan pilihannya ini mana yang sesuai dengan prinsip etik yang dibunyikan. Jadi prinsip etik yang kita minta itu otonomi. Nah, contoh dari otonomi itu seperti apa yang dibunyikan di dalam setiap option, ada nggak yang mana gitu. Nah, soal hukum tuh seperti itu. Tadi jawabannya sudah tepat. Kalau prinsip otonomi itu maksudnya memberikan kesempatan si pasien ini untuk menentukan keputusannya dia sendiri gitu kan. Haknya ada di tangan pasien, dia mau dirawat atau tidak, dia memberi persetujuan atau tidak gitu dari tindakan yang kita berikan. Maka jawabannya D itu menjelaskan tindakan dan meminta persetujuan pasien. Kalau untuk option yang A, melaksanakan tindakan sesuai dengan SOP, ini bisa masuk ke prinsip etik beneficient, di mana kita harus melakukan tindakan itu sesuai dengan kiat-kiatnya atau ilmu-ilmu yang ada gitu, tidak boleh ada yang miss gitu. Sama halnya dengan option yang E, melaksanakan tindakan secara sistematis untuk mencegah kesalahan. Jadi tidak boleh ada prinsip yang melanggar gitu. Lalu untuk option yang mendahulukan tindakan dari tindakan yang lainnya. Nah, maka di sini bisa masuk di prinsip etik yang mana lagi nih contohnya gitu. Kemudian mana nih? Merespon semua keluhan yang diungkapkan pasien. Nah, misalnya prinsip etik apa ini? Veracity ya, kita harus memberikan informasi gitu kan dari keluhan yang dia ungkapkan, jadi direspon, ngasih informasi yang akurat, yang objektif gitu. Nah, yang tepat dari contoh prinsip otonomi itu adalah meminta persetujuan pasien. Saya rasa teman-teman sudah cukup paham di sini. Yang penting setiap prinsip etik itu teman-teman pahami. Otonomi itu apa sih, beneficent apa, justice apa, sehingga kalau ada muncul soal-soal etik, teman-teman mampu menghubungkan, oh kalau yang bentuknya gini, ini gitu, bentuknya ini gini gitu. Biasanya seperti itu ya teman-teman.
Oke, lanjut Mas. Oke, baik. Terima kasih untuk Budaya atas penjelasannya. Ya, di sini sekitar teman-teman di sini udah hampir benar semua ya untuk penjelasan untuk menjawab soal nomor Jawaban. 5. Tadi udah ada 2 soal nih Bu, teman-teman udah Iya. kompak jawabannya dan alhamdulillah sudah benar. Tapi beberapa Mudah-mudahan pertemuan yang terakhir juga ya. Amin, karena beberapa pertemuan minggu minggu lalu kalau nggak salah ya, itu kompak jawabannya ternyata masih keliru. Oke, baik. Nah, ini penjelasannya ya, kurang lebih tadi bentuk soal dari soal etik. Ya memang mungkin untuk soal etik ini keluarnya itu tidak banyak, tetapi ini sangat terkecoh teman-teman ya, karena banyak sekali Betul. teman-teman mahasiswa apa namanya keperawatan itu di tahun lalu itu kesulitan di soal etiknya. Karena kurang referensi aja sih menurut saya gitu. Iya, Jadi makanya tadi saya bilang kalau untuk soal etik, kuncinya itu kita harus paham maksud dari prinsip etik tersebut. Misal tadi otonomi itu apa, kan kayak Kak Yanti bilang udah paham otonomi itu haknya ada di tangan pasien gitu. Jadi option jawaban apapun kita cari nih mana nih option jawaban yang mengarah ke persetujuan pasien atau haknya pasien gitu. Kemudian justice, keadilan gitu kan. Nah, kita cari nih option jawaban mana yang sesuai dengan justice. Misalnya ada option jawaban pasiennya itu tidak dibeda-bedakan, dirawat itu pasien yang kanker dengan pasien DBD sama. Nah, gitu loh maksudnya. Jadi kita harus untuk soal etik, kita yang penting paham di situ aja. Nggak usah terkecoh sama panjangnya soal, lihat kata kuncinya itu apa. Kan kayak tadi kata kuncinya itu adalah prinsip otonomi. Udah, yang lain tuh abaikan. Mau datanya di sini tekanan darahnya normal kek, nggak normal kek gitu kan. Keluhannya mau mual, mau berapa kali itu nggak ngaruh. Yang ngaruh itu adalah prinsip otonominya itu sendiri apa gitu. Jadi kita tidak terkecoh sama soal. Oke, baik. Terima kasih untuk Budaya atas penjelasannya. Nah, ini dari pembahasannya pun Budaya juga sudah memberikan informasi secara lengkap kurang lebih ya Bu ya mengenai Iya. penjelasan tentang prinsip etiknya. Ya, jadi nanti teman-teman bisa mungkin jadi bahan catatan untuk mungkin menghafalkan atau seperti apa yang belum tahu mungkin veracity-nya atau seperti apa. Ini penjelasannya sudah di ketik oleh Bu Dea. Oke, ini dari Kak Yusan bahwa oh TO kemarin lumayan banyak Mas. Waduh, tuh sudah di-spill nih sama Kak Yusan yang kemarin Iya. ikut TO ternyata banyak keluar soalnya ya. Jadi mungkin ini sebagai gambaran nih teman-teman ya. Ini udah dikasih tahu juga nih sama Bu Dea nih. Udah diketik-ketik ini susah payah. Oke, baik. Kita lanjut ke soal yang terakhir ya. Soal nomor 6 bisa langsung dikerjakan aja teman-teman semua. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Sepuluh detik lagi. 4, 3, 2, 1. Baik. Saya nyalakan kolom chatnya dan mic-nya supaya tidak lupa. Oke, ini yang sudah mendapatkan jawabannya masing-masing bisa diketik saja di kolom chat Zoom. Kita lihat untuk soal terakhir apakah masih pada fokus atau sudah ada yang ngantuk. 17 orang
kita lihat lagi kriteria hasil masalah keperawatan. Kriteria 23, 24, belum ada setengahnya nih teman-teman. 26, belum saya buka. Apakah ada lagi yang menjawab? Cahyo, aduh. Langsung keluar tuh. Oke, di sini lagi dan lagi kompak Ibu. Seperti soal nomor 5 dan 5. nomor berapa ya Bu ya? Satu lagi saya lupa. Nomor 3 kayaknya Berarti ya Bu ya. iya, berarti lumayan. Ya, ada juga yang menjawab B Ibu. Kak Fajar B, Kak Christian B, CC C. Oke. Oke, baik. Mungkin untuk teman-teman yang menjawab C dulu. C dulu apa B dulu nih? Ya, Mungkin mana nih? yang lagi semangat-semangatnya deh. Ayo, mau C, mau B, dipersilakan. Ayo. Udah open mic belum? Nanti nggak bisa ngomong. Oh iya. Udah sih Bu, tadi kan saya udah di awal. Bu. Oh iya, udah. Aduh, saya khawatir Ibu. Rangga, nggak ada Pak pilihan jawab. Pak lagi. Kayusan ini, mohon maaf, cowok apa cewek saya nggak pangling nih. Mungkin bagaimana teman-teman? Atau langsung dijelaskan aja, Mas udah ngantuk. Mas, saya ada Iya. pasien, jadi langsung dijelaskan aja mungkin ya. Oke, karena last one ya. Iya, last one. Last one. Sudah pada ngantuk. Sepertinya Ibu. Dipersilakan Ibu Dea. Oke, baik teman-teman. Ini sebagai penutup dari kasus ini, di sini kita sudah dapat masalah keperawatannya. Jadi sebenarnya teman-teman kata kuncinya lihat di belakang, langsung aja dia minta apa. Oh, di sini dia menjelaskan tentang masalah keperawatan yang ditegakkan itu risiko cedera janin, ya kan? Jadi teman-teman nggak usah baca lagi di atas karena poinnya udah ada. Oh, masalah risiko cedera janin. Oke, sekarang dia minta apa nih? Coba lihat pertanyaannya. Dia minta kriteria hasil dari masalah keperawatan tersebut. Nah, itu mempersingkat kita untuk membaca soal. Nggak usah lagi baca kasus atasnya. Lihat aja nih, oh dia minta masalah. Kemudian pertanyaannya, kriteria hasilnya apa dari masalah tersebut. Nah, dengan masalah keperawatan risiko janin, di mana penjelasannya adalah risiko cedera janin menurut SDKI itu merupakan suatu kondisi risiko yang bisa mengalami bahaya ataupun kerusakan fisik pada janin selama proses kehamilan maupun proses persalinan. Kalau ini kan masih proses kehamilan karena ibunya mengalami preeklamsi sedang. Kalau misalnya sampai berat, itu kan membahayakan sehingga bisa melahirkan dengan prematur, usianya masih 32 minggu gitu. Nah, itu bisa menyebabkan cedera janin. Kemudian tindakan keperawatannya yang dilakukan dari masalah keperawatan itu yaitu pemantauan DJJ, pengukuran gerak janin, dan pencegahan cedera. Sehingga dari masalah tersebut kita bisa ambil kriteria hasilnya yang ingin kita harapkan adalah frekuensi dari DJJ-nya itu normal, yaitu 140 kali per menit, di mana normalnya tadi adalah 120 sampai 160 kali per menit. Nah, yang diharapkan gitu kan setelah dilakukan tindakan keperawatan maka tingkat cederanya menurun dengan kriteria hasil, kejadian cedera menurun gitu kan poinnya 5, luka atau lecet menurun poinnya 5, perdarahan menurun poinnya 5, fraktur menurun poinnya 5 gitu. Nah, dari option jawaban ini kalau untuk perut teraba lunak, skala nyeri menjadi 3 yang awalnya 5, kesadaran kompos mentis, keluhan nyeri kepala menurun. Ini lebih ke kondisi yang dialami ibu. Memang sih kalau kondisinya ibunya memburuk itu juga bisa mempengaruhi janin gitu. Sehingga kriteria hasilnya kita juga sebenarnya tidak mau ibunya ini mengalami masalah gitu kan berakibat pada janin. Namun tadi sesuai dengan intervensi yang disarankan oleh SDKI, oleh SIKI, maka dari tindakan keperawatan risiko cedera janin itu yang dilakukan adalah observasi atau pemantauan DJJ. Jadi hasilnya kita harapkan frekuensi DJJ-nya itu dalam batas normal begitu. Tidak ada salahnya kalau kita mengobservasi ibu, ngelihat kesadaran misalnya kan. Kalau kesadaran ibunya
menurun misalnya gitu. Nah, itu kan juga bermasalah pada bayinya, pada janinnya gitu kan. Bisa kekurangan oksigen dan lain sebagainya. Kalau nyeri kepalanya semakin meningkat misalnya gitu. Nah, berarti ada masalah juga, tekanan darahnya semakin tinggi. Kalau semakin tinggi tekan darahnya ya berarti ibu harus segera dilakukan persalinan gitu. Itu bahaya juga buat janinnya gitu. Nah, kalau kita harapannya si janinnya ini yang kita lakukan pemeriksaan, yang kita pantau seperti itu. Yang lebih tepat maksudnya. Ya, begitu Mas. Oke, baik. Terima kasih untuk Bu Dea atas penjelasannya. Ya, jelas. Makasih Bu. Cluenya cara jawab secara tepatnya. Oke, baik. Oke, ini untuk pembahasannya ya teman-teman. Mungkin yang mau baca kembali. Dan terakhir ada, oke, terakhirnya tidak ada. Saya kira ada Lupa. penutupan nih Bu. Iya lupa, biasanya saya ada tutup belakang. Iya. Oke, baik Ibu. Mungkin ada sepatah dua kata untuk teman-teman Oke. kita pada malam hari ini, Ibu. Oke, mohon izin teman-teman sebentar. Saya selalu tidak bosan mengingatkan bahwa apapun soalnya dari bidang manapun, mau maternitas, KMB, gerontik gitu, manajemen, yang paling penting itu adalah jangan sampai teman-teman terkecoh dengan soal. Untuk mempersingkat waktunya, maka teman-teman itu harus mencari kunci jawabannya. Soal ini tuh menjelaskan tentang apa, kemudian apa yang diminta. Kayak tadi kan contohnya banyak tuh datanya panjang, ternyata ada kesimpulan bawahnya. Dia menjelaskan tentang soal yang terakhir kan ada data ibunya begini gitu kan, kondisi ibunya begini, keluhannya begini, tapi ada simpulan bawahnya. Simpulannya adalah masalah keperawatannya risiko cedera janin tadi. Nah, kemudian kita lihat kata kuncinya apa dari pertanyaannya itu. Dia minta hasilnya, kriteria hasil dari masalah keperawatannya. Maka nggak perlu kita baca data-data di atas itu. Lihat aja apa yang disodorkan yang di paling bawah itu. Itu pertama sudah mempersingkat waktu kita menjawab soal. Karena kan satu soal 1 menit ya. Jadi kalau misalnya satu soal kita bisa jawab kurang dari 1 menit, otomatis sisa waktu kita spare-nya itu masih banyak untuk membaca soal-soal yang sulit di bawah gitu, yang paling mengecoh. Biasanya KMB tuh banyak mengecoh soalnya gitu. Karena kan KMB tuh banyak sebaran soalnya banyak kalau untuk KMB. Nah, kemudian tadi teman-teman cari jawabannya itu jangan yang paling benar, tapi cari yang paling tepat. Soalnya hukum itu soal-soal yang dibikin bukan jenis soal recall. Kalau soal recall itu tadi lagi-lagi saya ingatkan itu bentuknya konsep. Kayak misalnya manakah di bawah ini yang bukan termasuk? Nah, itu recall. Manakah di bawah ini yang merupakan bla bla bla? Nah, itu recall. Tapi kalau hukum option jawabannya itu bisa saja dia benar, namun kita diminta cari yang paling tepat. Biasanya tuh mana prioritas masalahnya, mana intervensi yang paling tepat. Kemudian kalau intervensi lihat lagi, dia minta yang observasi kah, atau minta yang terapeutik, atau minta yang edukasi gitu. Kalau misalnya dia minta manakah tindakan edukasi yang tepat, sedangkan di option jawabannya itu ada observasi, ada terapeutik, kita fokus cari yang edukasi gitu, biar teman-teman tidak gampang terkecoh. Biasanya yang menyulitkan kita itu terkecoh dengan soal seperti itu. Mungkin itu saja Mas dan teman-teman, soalnya lumayan sudah malam tapi teman-teman terganggu. Oke, baik. Terima kasih untuk Bu Dea sekali lagi memberikan tips and tricks, memberikan informasi, juga terus memberikan ilmunya pokoknya deh untuk bimbingan pada malam hari ini mantap sekali. Tadi juga teman-teman udah pada seneng nih Bu, Ibu menjelaskan singkat, padat dan juga jelas gitu dengan apa yang sudah disampaikan per soalnya gitu Bu. Begitu. Izin Bu, terakhir dari saya mungkin sebelum kita live Zoom, kita foto bareng Bu. Ini permintaan dari atasan. Karena kita bukannya masih ada minggu depan ketemu? enggak Bu, ini buat dokumentasi aja.
Oh, oke, oke. Baik, Supaya baik, baik. apa namanya, teman-teman di luaran di luaran sana itu mempunyai gambaran bahwa kita itu juga mengadakan bimbingan interaktif seperti ini. Oh ya, Oke. oke. Mungkin kita lihat apakah sudah banyak teman-teman yang menyalakan kameranya. Baru Ini pada lihat gitu kan kalau udah nyala kamera. ya, mungkin ini juga bisa melihat wajah-wajah baru atau seperti apa Bu Nah, ya. Karena siap. sebelumnya kan kita hanya cuman apa ya Bu ya, by suara meraba-raba. Nah kali ini kita bisa langsung Iya, bertatap muka. betul. Wah Kak Yanti ini lagi santai ya Kak Yanti. Nggak lagi dinas malam lagi Kak Yanti ya. Mohon maaf. Oke, baik. Ini ada berapa slide ya? Oh ini yang nyalain kamera hanya satu slide aja. Berarti kita cukup satu kali foto aja ya? Atau 2 kali? Oke, Satu kali atau 2 kali bebas, nih? Oke bebas. baik ya. Dalam hitungan ketiga kita akan foto bersama. 1, 2, 3. Oke baik. Mungkin sekali lagi ya teman-teman. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Gaya bapak-bapak banget nih ya. Nih, jempol, iya Jempol. jempol. Oke baik, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin untuk budaya sekiranya mau istirahat atau ada Oke, kegiatan lain itu dipersilakan Bu. Boleh untuk iya. live Zoom ya Bu. Ada, ini mahasiswa saya sudah menunggu lagi. Ya sudah menunggu lagi. Waduh, mantap. Makasih, salam kenal buat semuanya. Ketemu lagi minggu depan. Selamat Oke istirahat baik. semua. Salam dulu. Assalamualaikum. Izin Waalaikumsalam. Makasih Budaya, makasih Sama. Kak Caimo. Baik, berikut saya kirimkan link absensinya ya teman-teman. Ini saya matikan terlebih dahulu chatnya. Oke. Jadi sebelum live bisa diisi dulu ya link absensinya. Mungkin itu aja dari saya. Saya akhiri kegiatan pada hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat kembali teman-teman semua. Saya izin live.